Siapa yang masuk tanpa izin di area terlarang? Suara kuno dan menakutkan juga bergema perlahan. Pada saat suara ini muncul, Xiaoyan juga merasa bahwa ki pertempuran di tubuhnya telah berhenti mengalir. Dan ada ketidakhadiran singkat. Pada saat ini, Xiaoyan sudah menjadi pembangkit tenaga di tahap awal Dou di bintang 4, dan kekuatan jiwanya juga telah mencapai puncak alam kaisar. Itu sudah cukup untuk membuat Xiaoyan merasakan linglung, dan bahkan untuk memperkuat semangat juangnya, yang cukup untuk menjelaskan kengerian prasasti ini. Xiaoyan, saya datang ke sini hanya untuk mendengar bahwa ada beberapa harta di sini, jadi untuk meminjam sesuatu. Xiaoyan juga berkata dengan hormat. Apakah kamu tahu bahwa ini adalah tempat penyegelan? Ada sosok ilusi di tablet batu, tetapi kekuatan sosok ilusi itu bahkan Xiaoyan cukup takut, dan sosok di tablet batu itu cukup menakutkan, ada suara yang berkuasa. Ya, dan junior ini juga tahu bahwa ini adalah tempat di mana kaisar hantu kembar disegel. Xiaoyan juga tertawa. Sekarang kamu tahu, mari kita tinggal. Sebuah suara juga datang dari tablet batu. Tepat setelah Xiaoyan mengatakan kaisar hantu kembar, Xiaoyan jelas merasa bahwa kekuatan sosok di tablet batu langsung menjadi lebih kuat. Jelas, hanya sedikit orang yang tahu rahasia kaisar hantu kembar. Jika orang biasa mengetahui rahasia ini, jika mereka menjaga roh batu ini, atau hancur, orang mati tidak menceritakan rahasia. Kemudian kekuatan yang tidak dapat dijelaskan memancar dari tablet batu dan menyerang Xiaoyan. Sudahkah kamu bertanya padaku apakah kamu ingin memindahkan muridku? Sebuah suara menderu dari Raja Naga Emas juga bergema di ruang misterius ini. Setelah itu, tubuh jiwa Raja Naga Emas juga memancarkan kekuatan yang menakutkan, membuat seluruh ruang menjadi kemasan dan cemerlang. Raja Naga Emas, ada juga ledakan kejutan dari prasasti. Adapun kekuatan yang baru saja terpancar dari tablet batu untuk menyerang Xiaoyan, itu dengan mudah dihancurkan oleh kecemerlangan emas tuannya, Raja Naga Emas. Tuan benar-benar kuat. Serangan di tablet batu barusan secara logis sebanding dengan kekuatan penuh Dou di bintang 5, tapi itu begitu mudah dihancurkan oleh tuannya sendiri, Raja Naga Emas. Xiaoyan dia juga melihat roh batu dengan sungguh-sungguh, seolah-olah suara tangisan berasal dari roh batu. Nine Soul Stellar, terima kasih telah mengenaliku. Kamu benar-benar menyerang murid itu. Jika ada yang salah dengan bibit yang bagus, maka Raja Naga Emas juga muncul di atas kepala Xiaoyan, dan kemudian mendengus dingin, dan ada banyak ketidakpuasan dalam suaranya. Raja Naga Emas, kamu dikejar dan dibunuh oleh 3 makhluk abadi dari dunia hantu, tetapi kamu tidak mati. Suara di tablet batu itu juga penuh dengan ketidakpercayaan. Hehe, tentu saja aku tidak mati. Raja Naga Emas terus mendengus dingin. Ini benar-benar memberkati dunia manusia saya. Tablet batu itu juga sangat bersemangat. Jangan bicara terlalu dini, dunia hantu dan dunia iblis tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi, ada dunia iblis yang mengincar. Raja Naga Emas juga berkata dengan singkat. Tentu saja, kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Ada orang-orang berbakat di negara ini. Ada juga suara yang memuaskan dari tablet batu. Ngomong-ngomong, aku bertanya-tanya bagaimana anak manusia ini bisa bernafas sepertimu sebelumnya, kupikir. Ada juga suara dari tablet batu. Anak ini dapat dianggap sebagai muridku sekarang. Raja Naga Emas juga tersenyum pada Xiaoyan dan berkata, bagaimana dengan Tuoshe dan yang lainnya? Tablet batu itu juga melanjutkan. Reinkarnasi. Raja Naga Emas mengucapkan 2 kata dengan lembut. Ini sangat serius. Ada juga suara yang sangat tidak menyenangkan dari tablet batu, dan ada beberapa kemarahan dalam suara itu. Oke, mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini. Saya yakin Anda juga tahu tujuan kunjungan saya. Raja Naga Emas juga tertawa. Memang, pasti ada harta karun di bawah kota hantu, tapi aku hanya sedikit kekuatan dari bocah manusia ini. Ada juga beberapa kata tersembunyi yang tak terkatakan di tablet batu. Kamu dapat yakin tentang ini. Meskipun anak ini cukup lemah sekarang, tidak ada keraguan bahwa potensinya tidak terbatas. Karena dia berlatih Feng Jue, Raja Naga Emas juga berkata perlahan, dan dia tidak melanjutkan pembicaraan setelah dia selesai berbicara. Beberapa kata telah diucapkan dengan sangat jelas. Feng Jue, tablet batu itu terkejut, dan aura dari zaman kuno juga terpancar. Energi abu-abu langsung menyapu tubuh Xiaoyan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jangan takut, aku di sini.
Tepat ketika Xiao Yan mengalami beberapa perubahan karena energi abu-abu ini, suara lembut Raja Naga Emas juga perlahan memasuki pikiran Xiao Yan. Saat energi abu-abu muncul di tubuh Xiao Yan juga perlahan-lahan menempel pada api secara instan, dan kemudian bagian terdalam tubuh, Fen Jue, juga perlahan meledak. Seolah tertarik oleh energi abu-abu ini. Ini benar-benar Fen Jue. Ada juga suara yang sangat terkejut di dalam tablet batu. Itu mungkin takdir. Benda di sini diambil oleh pria Tuosha itu sebelumnya, sekarang gilirannya untuk datang lebih dulu. Ini benar-benar suatu kebetulan. Ada juga sedikit perubahan di tablet batu. Itu saja. Nak, kamu ingat, aku adalah monumen 9 jiwa, yang dirancang untuk menekan hantu kuat di dunia hantu. Selain aku, ada 8 monumen, tetapi hantu yang mereka segel semakin kuat dan kuat. Saya memiliki harta yang sangat berharga di sini, tetapi apakah Anda mendapatkannya tergantung pada keberuntungan Anda. Sebuah suara perlahan datang dari tablet batu. Generasi yang lebih muda harus memberikan kontribusi yang sederhana. Xiao Yan juga mengepalkan tangannya dengan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat ke arah tablet batu. Meskipun Xiao Yan tidak tahu kekuatan hantu ini, prasasti 9 jiwa yang menyegel hantu kuat ini selama ribuan tahun telah menyelamatkan Xuan Santian dari banyak bencana. Ini layak untuk dihormati oleh Xiao Yan. Pria kecil yang sopan. Pria itu Tuoshe masih terlihat sama. Dia bisa melihat orang dengan sangat akurat, meskipun Tuoshe juga muncul dari kekuatan menembus pesawat di daratan Doki. Tablet batu itu dengan jelas mengingat sesuatu. Batuk, batuk, batuk. Raja Naga Emas juga terbatuk ringan ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian matanya buru-buru mengedipkan mata. Oke, mari kita mulai bisnis. Harta ini tergantung pada nasibmu. Tapi sebelum itu, kita masih harus menyelesaikan masalah Kaisar Hantu Kembar. Kalau tidak, jika harta itu benar-benar diambil olehmu, maka hanya mengandalkan kekuatanku tidak akan bisa menekan Kaisar Hantu Kembar. Sosok ilusi di tablet batu juga berkata, kehidupan senior, junior secara alami akan menambah sedikit kekuatan. Xiao Yan juga tertawa, meskipun Xiao Yan tahu bahwa orang-orang di prasasti ini akan memperlakukannya seperti ini, itu sebagian besar karena tuannya, Raja Naga Emas, terkait dengan tuannya Kaisar kuno Tuoshe. Jika tidak, nasibnya akan terkait dengan tulang putih di sungai. Tidak ada perbedaan. Aku tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan segel Kaisar Hantu Kembar, senior. Xiao Yan juga bertanya-tanya. Juga sederhana untuk mengatakan, Kaisar Hantu Kembar adalah satu kembar, dan mereka dibagi menjadi dua bagian. Yingzai dan Si Yin membentuk Kaisar Hantu Kembar di dunia hantu. Namun, Yin dan kejahatan di kolam dingin cukup lemah, dan mereka hanya digunakan di antara Kaisar Hantu Kembar, sedangkan Yin jahat di sumur hantu kota ini menempati posisi dominan. Suara yang sedikit berubah-ubah di tablet batu juga terdengar. Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Jelas, meskipun roh-roh jahat di kolam dingin telah merusak segel, mereka bukan Kaisar Hantu Kembar, itu akan menjadi pertumpahan darah lagi. Tapi itu aneh. Kejahatan di kolam dingin adalah tubuh jiwa. Bahkan jika segelnya rusak, ancamannya tidak besar, tetapi kejahatan di sumur hantu kota ini adalah tubuh manusia, sosok misterius di tablet batu juga berkata. Yin Evil sebenarnya adalah tubuh jiwa. Xiao Yan juga terkejut. Jelas, meskipun dia tahu bahwa roh jahat di kolam dingin itu tidak lemah, itu sebanding dengan kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang 6 di Wujiang, tetapi dalam persepsi Xiao Yan, roh jahat ini sangat mirip dengan aura klan jiwa di benua Doki. Tubuh manusia. Tapi sebelum Xiao Yan terkejut, suara dari tablet batu itu juga bergema di benak Xiao Yan. Seperti yang kita semua tahu, manusia adalah penguasa segala sesuatu, tidak hanya memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki keunggulan unik dalam kultivasi. Tubuh manusia, ini sedikit merepotkan. Raja Naga Emas juga bergumam, tampaknya tidak menyangka bahwa Kaisar Hantu Kembar di tablet penekan jiwa ini sebenarnya adalah manusia. Perbedaan antara manusia dan dunia hantu adalah manusia memiliki tubuh dan jiwa, sedangkan hantu di dunia hantu seluruhnya terdiri dari jiwa. Tubuh manusia, mungkinkah ada hubungannya dengan tangisan di tablet Soul Requiem ini? Xiao Yan juga berpikir dengan hati-hati. Ya, berbicara tentang pengalaman hidup Yin yang jahat ini juga menyedihkan. Ada juga penyesalan dari tablet batu. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Kalimat terakhir di loh batu menghilang tanpa jejak,
tapi Xiao Yan masih bisa samar-samar merasakan bahwa sosok misterius itu masih ada di loh batu. Xiao Yan juga sedikit tenang, lalu berkata dengan lembut ke tablet batu, "Keluarlah, aku bisa mendengar tangisanmu." Saat kata-kata Xiao Yan baru saja jatuh, energi hantu yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari tablet batu, dan kemudian bayangan indah melayang ke Xiao Yan. Sosok samar perlahan muncul di samping tablet batu. Xiao Yan melihat lebih dekat dan melihat bahwa penampilan ini ternyata adalah seorang wanita muda. Rambut panjang selendang itu sedikit menutupi separuh wajahnya, dan terlihat bahwa wanita itu sangat pintar. Kedua mata gelap pada wanita itu menatap Xiao Yan, dan kemudian pada penguasa kuno api abadi di belakang Xiao Yan, dengan sedikit keraguan di matanya. Wanita berbaju putih itu sedikit terkejut dan berbisik, "Kamu bisa mendengar tangisanku, bukankah kamu berbohong padaku?" "Aku benar-benar bisa mendengar tangisanmu. Aku hanya tidak tahu mengapa kamu menangis di sini." Xiao Yan juga bertanya dengan lembut. Wanita di depannya, di satu sisi, adalah bagian dari kaisar hantu kembar, dan di sisi lain, dia adalah wanita manusia biasa, jadi Xiao Yan juga berbicara dengan percaya diri. "Selama bertahun-tahun, saya menangis di sini, tetapi sayangnya tidak ada yang pernah mendengarnya. Saya tidak berharap bertemu seseorang hari ini yang dapat mendengar suara saya. Seharusnya ribuan tahun, itu benar-benar waktu yang lama." Wanita berbaju putih itu menghela nafas pelan. Xiao Yan menatapnya dengan mantap, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya bergantian satu sama lain, dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Pada akhirnya, apa yang didapat Xiao Yan adalah bahwa wanita berbaju putih ini sangat aneh. Dia tampaknya bukan tubuh jiwa, tetapi tubuh nyata, tubuh manusia. Namun, di bawah tubuh yang tampaknya pengecut ini, Xiao Yan samar-samar mendeteksi keberadaan aura hantu yang sangat menakutkan, yang berisi sedikit cahaya spiritual. Menurut analisis Xiao Yan dari informasi dari penyelidikannya, dia bukan roh jahat atau hantu, tetapi mungkin hanya seorang wanita yang digunakan oleh kaisar hantu kembar, Xie Yin. Mustahil bagi orang biasa untuk memiliki hantu yang begitu menakutkan. Dalam hal ini, hanya ada satu kemungkinan, wanita ini mungkin inkarnasi dari kaisar hantu kembar. "Tuan, wanita ini," Xiao Yan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan tuannya, Raja Naga Emas. Bagaimanapun, hal semacam ini terlalu banyak terlibat, jadi Xiao Yan harus berhati-hati. Di dunia hantu, sebagian besar hantu ada dalam bentuk jiwa. Mereka terus berkultivasi dengan bantuan hantu-hantu di dunia hantu, untuk menyingkirkan kegelapan langit sesegera mungkin dan mendapatkan kembali sebuah hidup baru. Selain berlatih keras, ada cara lain untuk dilahirkan kembali, yaitu menemukan tubuh manusia. Selama tubuh manusia cocok dengan tubuh jiwanya sendiri, maka hantu-hantu ini juga dapat mengandalkan kultivasi yang kuat, tubuh diambil untuk dirinya sendiri. Hanya saja meskipun dunia ini besar, lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami untuk menemukan manusia yang sesuai dengan tubuh jiwamu. Dan jika kamu menemukannya, menurut karakter hantu di dunia hantu, itu pasti tidak akan mempertahankan jiwa dan pikiran manusia. Wanita ini jelas tidak sejalan dengan akal sehat. Raja Naga Emas juga berkata dengan suara yang dalam. "Jadi, hanya ada satu kemungkinan. Kalau begitu pergi, wanita ini telah mencapai semacam kesepakatan dengan kaisar hantu kembar yang menakutkan itu. Atau mungkin ada sesuatu pada wanita ini yang membuat kaisar hantu kembar takut." Itu benar, Raja Naga Emas juga berkata setuju, dan dia merasa sedikit lega di hatinya. Anak ini akhirnya, setelah mengetahui identitas wanita berbaju putih, meskipun Xiao Yan tidak menunjukkan permusuhan di permukaan, dia waspada sejak awal. Wanita berbaju putih ini harus memiliki tubuh jiwa dengan kaisar hantu kembar dan yin jahat di tubuhnya. Selain itu, tubuh wanita berpakaian putih harus cukup cocok dengan kaisar hantu kembar, dan kekuatan tempurnya akan sangat menakutkan pada saat itu. Dan meskipun ada keberadaan Raja Naga Emas dari tuannya sendiri di dalam tubuhnya, kualitas fisiknya tidak diragukan lagi tidak signifikan dibandingkan dengan Raja Naga Emas tuannya, sehingga kekuatan Raja Naga Emas tuannya tidak mampu mengerahkan 1-2 dari 10. Lupakan saja, ambil langkah demi langkah. Xiao Yan berkata dalam hatinya, dan kemudian dia melihat wanita berbaju putih itu. Xiao Yan bertanya, "Mengapa kamu di sini? Kamu bilang kamu sudah berada di sini selama ribuan tahun. Mengapa kamu tidak keluar dan tinggal di sini dan menangis saja?"
Wanita berpakaian putih tersenyum ringan, saya mengatakan bahwa saya ada di sini karena pembantaian oleh manusia yang mengaku benar. Apakah Anda percaya padaku? Aku tidak percaya. Xiao Yan juga berkata dengan acuh tak acuh, nadanya sangat membosankan. Anda, menarik. Wanita berbaju putih itu juga tertawa, dan senyumnya sangat menawan. Sebenarnya aku juga ingin pergi dari sini, tapi sayangnya aku tidak memiliki kemampuan itu. Karena setiap kali kekuatan jiwa atau tubuh saya ingin terbang 10 meter dari prasasti, selalu ada penghalang aneh yang menghalangi saya, dan saya tidak bisa keluar. Kegagalan yang tak terhitung jumlahnya membuatku sadar bahwa aku tidak bisa keluar. Itu sebabnya aku menangis sendirian di sini. Wanita berbaju putih itu juga menggelengkan kepalanya. Selama ribuan tahun, saya telah menyentuh masalah ini. Satu-satunya kemungkinan adalah ada sesuatu yang tersembunyi di tablet batu ini. Sayangnya, kemampuan saya rendah dan saya tidak dapat menemukan apapun. Ini takdir untuk melihatmu hari ini. Aku punya sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu, apakah kamu mau? Setelah wanita berpakaian putih selesai berbicara, dia menatap Xiao Yan dengan antisipasi.